wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SMK Negeri 3 Banjar, jurusan akuntansi keuangan lembaga dari kelas 12 AKL 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas akuntansi keuangan lembaga yang berjudul penyusutan aset tetap dengan guru Ibu Nia Kurniasi SPD. Kami dari kelompok 2, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Haji Satya. Halo, perkenalkan nama saya Cera. Halo, nama saya Beda Hidayat. Halo, perkenalkan nama saya Dina Nadia. Halo, saya Lutfi. Halo, perkenalkan nama saya Maya Alfirda. Pengertian penyusutan. Aset tetap dibeli untuk dipakai dalam operasional perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama atau lebih dari 1 tahun. Aset tetap memberikan jasa selama masa atau umur pemakaian tidak terbatas pada tahun pembelian saja, tetapi juga pada tahun-tahun berikutnya, sehingga harga perolehan aset tetap juga harus dibebankan sebagai biaya atau beban selama masa penggunaannya. Oke, untuk penyusutan akan dicatat dengan jurnal bersedia, terdapat tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Untuk beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Kriteria aset tetap yang dapat disusutkan. 1. Digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. 2. Memiliki masa manfaat yang terbatas. 3. Dimiliki untuk digunakan dalam operasional perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. B. Alasan aset tetap perlu disusut. Faktor-faktor yang menyebabkan mengapa aset tetap perlu disusut dikelompokkan menjadi 1. Faktor fisik. Faktor-faktor fisik yang menyebabkan fungsi aset tetap berkurang adalah aus ketika dipakai, aus ketika umur yang semakin tua, dan kerusakan-kerusakan. 2. Faktor fungsional. Kemampuan aset tetap dalam memenuhi kebutuhan produksi semakin lama akan semakin menurun, sehingga perlu diganti. Kemajuan teknologi juga dapat mengakibatkan suatu aset tidak ekonomis jika dipakai. Kedua faktor di atas perlu dipertimbangkan dalam menentukan taksiran umur ekonomis suatu aset. Faktor-faktor dalam menentukan beban penyusutan atau depresiasi. 1. Harga perolehan atau kos, yaitu jumlah kas atau setara kas atau utang yang timbul dan beban-beban lain yang dikeluarkan sejak pembelian sampai aset siap digunakan. 2. Nilai sisa residu, yaitu nilai yang diharapkan dapat diterima ketika aset tetap sudah habis masa penggunaannya. Selisih antara harga perolehan dengan nilai residu adalah nilai yang akan disusutkan. 3. Taksiran umur kegunaan. Masa manfaat umur ekonomis, yaitu masa-masa aset tetap digunakan dan menghasilkan produksi atau jasa. Taksiran umur ini bisa dinyatakan dalam suatu periode waktu, misal 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Satuan hasil produksi atau satuan jam kerjanya, misal kendaraan dapat berjalan 230 km, mesin produksi dapat memproduksi 3.000 unit, dan lain-lain. Dalam menaksir umur ekonomis, aset tetap harus dipertimbangkan faktor-faktor fisik dan fungsional.
D. Metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya. Terdapat beberapa metode penyusutan aset tetap yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan, yaitu 1. Metode garis lurus straight line method, 2. Metode jam jasa service hours method, 3. Metode hasil produksi productive output method, 4. Metode beban berkurang reducing charge method, A. Metode jumlah angka tahun sum of years digit method, B. Metode saldo menurun declining balance method, C. Metode saldo menurun ganda double declining balance method, D. Metode tarif menurun declining rate on cost method. Berikut ini dijelaskan metode-metode tersebut beserta pencatatannya melalui jurnal penyesuaian. 1. Metode garis lurus straight line method. Metode garis lurus straight line method adalah metode yang paling sederhana dan banyak digunakan menetapkan beban penyusutan yang sama besar untuk setiap periodenya dengan menggunakan rumus penyusutan per periode tahun sama dengan HP kurangi NS per UE, di mana HP harga perolehan aset, NS nilai residu, dan UE adalah taksiran umur ekonomis. Contoh 1. Sebuah mesin produksi diperoleh dengan harga Rp6.500.000 dengan taksiran umur ekonomis 5 tahun dan ditaksir mempunyai nilai residu sebesar Rp500.000. Penyusutan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan setiap tahun dihitung sebagai berikut. Penyusutan per tahun Rp6.500.000 dikurangi Rp500.000 per 5 sama dengan Rp1.200.000. Besarnya penyusutan tahun 1 dengan tahun kelima sebesar Rp1.200.000. Tabel penyusutan mesin dengan metode garis lurus, di mana tahun ke-1 beban penyusutannya sebesar Rp1.200.000 dan akumulasi penyusutannya juga Rp1.200.000. Nilai bukunya pun berkurang menjadi Rp5.300.000. Untuk tahun kedua, beban penyusutan tetap sama sebesar Rp1.200.000 dan untuk akumulasi penyusutan bertambah sebesar Rp2.400.000 dan nilai bukunya pun berkurang menjadi Rp4.100.000. Untuk tahun ketiga, beban penyusutan tetap sama yaitu sebesar Rp1.200.000 dan untuk akumulasi penyusutan menjadi Rp3.600.000 dan nilai bukunya pun berkurang menjadi Rp2.900.000. Untuk tahun keempat, beban penyusutan pun tetap sama yaitu sebesar Rp1.200.000 dan akumulasi penyusutan menjadi Rp4.800.000 dan untuk nilai bukunya pun menjadi berkurang kembali sebesar Rp1.700.000 dan untuk tahun kelima, beban penyusutan tetap sama yaitu sebesar Rp1.200.000 dan akumulasi penyusutan menjadi Rp6.000.000 dan nilai bukunya pun berkurang menjadi Rp500.000. Dan untuk jurnal yang dibuat untuk mencatat beban penyusutan setiap akhir tahun, yaitu di mana beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan sebesar Rp1.200.000. Anggapan yang mendasari suatu aset tetap disusut dengan metode garis lurus adalah: A. Kegunaan ekonomis dari suatu aset akan menurun secara proporsional setiap periode. B. Beban reparasi dan pemeliharaan tiap-tiap periode jumlahnya relatif tetap. C. Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu. D. Penggunaan kapasitas aktiva tiap-tiap periode relatif tetap. 2. Metode jam jasa atau service hours method. Dalam metode jam jasa ini, anggapan yang dipakai adalah bahwa aset tetap akan lebih cepat rusak bila digunakan secara full time dibandingkan dengan yang digunakan secara part time. Menurut metode ini, beban penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan satuan jam jasa yang dihasilkan aset tetap.
Besarnya penyusutan tiap periode akan sangat tergantung pada jam jasa yang digunakan. Tarif penyusutan per jam jasa dihitung sebagai berikut. Baik, untuk rumusnya adalah penyusutan per periode atau per tahun sama dengan HP dikurangi NS dibagi N, di mana HP harga perolehan aset, NS adalah nilai residu, dan N taksiran jam jasa. Contoh soal ya, contoh soalnya sebuah mesin diperoleh dengan harga Rp6.500.000 dengan taksiran nilai residu Rp500.000. Selama 5 tahun mesin diperkirakan dapat bekerja selama 150.000 jam. Penyusutan menggunakan metode jam jasa. Jam kerja mesin diperkirakan selama 5 tahun berturut-turut adalah 33.000 jam, 35.000 jam, 32.000 jam, 30.000 jam, dan 20.000 jam. Tarif penyusutan setiap jam jasa dihitung sebagai berikut. Tarif penyusutan per jam jasa sama dengan HP dikurangi NS dibagi taksiran jam jasa. Jadinya HP sama dengan harga perolehan asetnya 6.500.000, bisa dilihat, dan dikurangi Rp500.000 nilai residunya, dan dibagi 150.000 untuk taksiran jam jasanya, sama dengan hasilnya Rp 40 perak. Oke, untuk tabel penyusutan untuk masing-masing tahun. Tahun ke-1 untuk jam jasanya 33.000 dan tarif jamnya 40. Untuk mencari penyusutan 33.000 dikali 40 perak, 40 ya, sama dengan Rp1.320.000, sehingga akumulasi penyusutan menjadi Rp1.320.000. Untuk tahun kedua 35.000 dikali 40 sama dengan penyusutannya Rp1.400.000. Rp1.400.000 ditambah Rp1.320.000 sama dengan Rp2.720.000. Untuk tahun ketiga 32.000 untuk jam jasanya dan tarif jamnya 40. 32.000 dikali 40 sama dengan Rp1.280.000, sehingga akumulasi penyusutan bertambah menjadi Rp4.000.000. Dan kemudian untuk 4 tahun keempat 30.000, tarif jamnya 40. 30.000 kali 40 sama dengan Rp1.200.000, sehingga akumulasi penyusutan bertambah menjadi Rp5.200.000. Untuk tahun kelima 20.000 jam jasanya dikalikan 40 tarif jam sama dengan Rp800.000, sehingga bertambah menjadi Rp6.000.000. Selanjutnya untuk jam jasa dijumlahkan seluruhnya menjadi Rp150.000. Untuk penyusutan dijumlahkan semuanya menjadi Rp6.000.000. Dan untuk nilai buku, caranya kita Rp6.500.000 dikurangi akumulasi penyusutan. Rp6.500.000 kurangi Rp1.320.000, Rp5.180.000, dan sampai seterusnya, sehingga menghasilkan nilai akhir Rp500.000. 3. Metode hasil produksi, productive output method. Metode ini disebut juga metode satuan produksi. Dalam metode hasil produksi ini, anggapan yang dipakai adalah bahwa aset tetap dimiliki untuk menghasilkan produk, sehingga penyusutannya juga berdasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan. Besarnya penyusutan tiap periode akan sangat berfluktuasi tergantung produk yang menghasilkan setiap periodenya. Tarif penyusutan per unit produk dihitung dengan rumus sebagai berikut. Penyusutan per unit produk sama dengan HP dikurangi NS per N. Contoh soal.
Sebuah mesin produksi diperoleh dengan harga Rp6.500.000 dengan taksiran nilai residu Rp500.000 selama 5 tahun. Mesin diperkirakan dapat menghasilkan 150.000 unit produk. Penyusutan menggunakan metode hasil atau satuan produk yang dihasilkan selama 5 tahun berturut-turut adalah 33.000 unit, 35.000 unit, 32.000 unit, 30.000 unit, dan 20.000 unit. Tarif penyusutan setiap unit produk dihitung sebagai berikut. Tarif penyusutan per unit sama dengan HP dikurangi NS per taksiran unit produk, di mana Rp6.500.000 dikurangi Rp500.000 per Rp150.000 sama dengan Rp40. Baik, untuk tabel penyusutan untuk masing-masing tahun. Di tahun ke-1 unit produknya 33.000 dikali tarif per unitnya Rp40 dan hasilnya penyusutannya adalah Rp1.320.000 dan akumulasi penyusutannya pun sama Rp1.320.000 dan nilai bukunya berkurang dari Rp6.500.000 menjadi Rp5.180.000. Untuk tahun kedua, di mana unit produknya adalah Rp35.000, 35.000 unit dikali tarif unitnya sama 40 dan penyusutannya yaitu Rp1.400.000 dan akumulasi penyusutannya pun bertambah menjadi Rp2.720.000 dan nilai bukunya pun menjadi berkurang menjadi Rp3.780.000. Untuk tahun ketiga, unit yang diproduksi adalah 32.000 unit, di mana itu dikalikan tarif per unitnya 40 dan penyusutannya pun Rp1.280.000 dan akumulasi penyusutannya pun menjadi bertambah menjadi Rp4.000.000 dan nilai bukunya pun menjadi berkurang kembali menjadi Rp2.500.000. Untuk tahun keempat, unit yang diproduksi adalah 30.000 unit, di mana tarif per unitnya pun sama dikalikan 40 dan penyusutannya pun menjadi Rp1.200.000 dan akumulasi penyusutannya pun bertambah menjadi Rp5.200.000 dan nilai bukunya pun berkurang kembali menjadi Rp1.300.000. Untuk tahun kelima, unit yang diproduksi adalah 20.000 unit dan tarif per unitnya itu 40, kita kalikan saja dan penyusutannya adalah Rp800.000. Untuk akumulasi penyusutannya pun bertambah kembali menjadi Rp6 juta dan nilai bukunya adalah Rp500.000 dan unit yang diproduksi selama 5 tahun adalah 150.000 unit dan untuk penyusutannya kita jumlahkan semuanya dari tahun ke-1 sampai ke-5 yaitu Rp6 juta. 4. Metode beban berkurang atau reducing charge method. Menurut metode beban berkurang ini, beban penyusutan aset tetap pada tahun-tahun pertama akan lebih besar daripada tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan aset yang baru akan dapat digunakan dengan lebih efisien daripada aset yang sudah lama. Metode penyusutan yang dapat digolongkan sesuai metode beban berkurang adalah A. Metode jumlah angka tahun atau sum of year digit method. Beban penyusutan dengan metode ini dihitung dengan cara sebagai berikut. 1. Mencari jumlah angka tahun yang menunjukkan umur aset. Misal umur aset 3 tahun, maka jumlah angka tahunnya adalah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. 2. Masing-masing tahun penggunaan aset diberi angka yang menunjukkan sisa umur aset yang bersangkutan. Misal suatu aset diperkirakan mempunyai umur ekonomis 3 tahun, maka tahun pertama sisa umur ekonomisnya adalah 3, tahun kedua sisa umur ekonomisnya adalah 2, dan tahun ketiga sisa umur ekonomisnya adalah 1. 3. Penyusutan setiap periode dihitung dengan rumus. Rumusnya bisa dilihat dan ini contoh soalnya. Yang pertama, misal sebuah peralatan dibeli dengan harga 6 juta, usia ekonomis ditaksir 3 tahun dan nilai residunya
600.000. Penyusutan menggunakan metode jumlah angka tahun. Penyusutan peralatan diperoleh dengan cara 1. Mencari jumlah angka tahunnya, yaitu 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. 2. Mencari sisa usia aset pada tahun penggunaannya. Tahun pertama sisa tahun penggunaannya 3, tahun kedua sisa tahun penggunaannya 2, tahun ketiga sisa tahun penggunaannya 1. 3. Mencari besarnya penyusutan tahunan. Tahun pertama 3/6 dikali 6 juta dikurangi 600 sama dengan 2.700.000. Tahun kedua 2/6 dikali 6 juta dikurangi 600 sama dengan 1.800.000. Tahun ketiga 1/3 sama dikali 6 juta dikurangi 600 sama dengan 900. Tabel penyusutan peralatan kantor dengan metode jumlah angka tahun. Tahun pertama 3/6 kali Rp5.400.000 sama dengan Rp2.700.000. Akumulasi penyusutannya Rp2.700.000 dan nilai bukunya menjadi Rp3.300.000. Tahun kedua 2/6 kali Rp5.400.000 sama dengan Rp1.800.000. Akumulasi penyusutan Rp4.500.000 dan nilai buku menjadi Rp1.500.000. Tahun ketiga 1/6 kali Rp5.400.000 sama dengan Rp900.000. Akumulasi penyusutan Rp5.400.000 dan nilai buku menjadi Rp600.000. Jurnal penyusutan tahun pertama. Beban penyusutan peralatan di debit Rp2.700.000 dan akumulasi penyusutan di kredit Rp2.700.000. Jurnal penyusutan tahun kedua. Beban penyusutan peralatan di debit Rp1.800.000. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit Rp1.800.000. Jurnal penyusutan tahun ketiga. Beban penyusutan peralatan di debit Rp900.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit Rp900.000. Oke, untuk B, metode menurun ganda atau double declining balance method. Beban penyusutan menurut metode ini akan semakin menurun dari tahun ke tahun. Dasar yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan adalah persentase menurut metode garis lurus. Tarif penyusutan dengan metode menurun ganda adalah 2 kali dari penyusutan menurut metode garis lurus. Baik, untuk rumusnya, tarif penyusutan garis lurus sama dengan 100% dibagi umur ekonomis. Untuk tarif penyusutan dengan metode menurun ganda sama dengan 2 dikali 100% dibagi umur ekonomis, sehingga penyusutan sama dengan tarif dikali nilai buku. Baik, untuk contoh soalnya, pada tanggal 1 Oktober 2017 dibeli peralatan dengan harga Rp3.000.000. Umur ekonomis peralatan ditaksir 4 tahun. Tarif penyusutan menurut metode garis lurus adalah 100% dibagi 4 sama dengan 25%. Tarif penyusutan dengan metode saldo menurut ganda adalah 2 kali 25% sama dengan 50%. Baik, karena pembelian terjadi pada tanggal 1 Oktober 2017 tidak awal tahun, maka alokasi penyusutan tahunan ke masing-masing periode dihitung sebagai berikut, di mana tahun 2017 dikarenakan hanya 3 bulan, dari bulan Oktober sampai ke Desember itu 3 bulan, jadi 3/12 dikali 1.500.000, hasilnya itu Rp350.000. Untuk di tahun 2018 itu kita bisa hitung ya, itu tuh selama 1 tahun, dimana 9/12 dikali 1.500.000
adalah 1.125.000 dan 3 bulan terakhir yaitu 3/12 dikali Rp750.000 sama dengan Rp187.500 dan dijumlahkan ya, dijumlahkan dari 9 bulan ditambah 3 bulan yang hasilnya itu Rp1.125.000 ditambah Rp187.500 itu ditambahkan dan hasilnya itu Rp1.312.500. Untuk di tahun 2019 sama seperti tahun 2018 kita ambil dulu 9 bulan yaitu 9/12 dikali Rp750.000 sama dengan Rp562.500 dan 3 bulannya yaitu 3/12 dikali Rp325.000 dan hasilnya itu Rp81.250 dan dijumlahkan ya yang tadi itu dan hasilnya itu Rp643.750. Untuk di tahun 2020 juga sama seperti tahun 2019 yaitu 1 tahun penuh di mana 9/12 kita kalikan dulu dikalikan Rp325.000 dan hasilnya itu Rp243.750 dan 3 bulan selanjutnya yaitu 3/12 dikali Rp212.000 dan hasilnya itu Rp53.125 dan kita jumlahkan ya dari 9 bulan awal dan 3 bulan terakhir itu dan hasilnya itu Rp296.875. Nah, untuk di tahun 2021 kita hanya mengambil 9 bulan jadi 9/12 dikali Rp212.500 hasilnya itu adalah Rp159.375. Oke, untuk jurnal yang dibuat dalam mencatat penyusutan peralatan adalah tanggal 31 Desember 2017. Keterangan beban penyusutan peralatan di debit Rp375.000. Lalu akumulasi penyusutan peralatan di kredit Rp375.000 dan kemudian 31 Desember 2018 beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp1.312.500. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan di kredit Rp1.312.500. Untuk 31 Desember 2019 beban penyusutan peralatan sebesar Rp643.750.000 di debit. Lalu akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp643.750.000. Metode tarif menurut Declining Rate on Cost Method. Metode tarif menurut adalah metode untuk menghitung penyusutan dengan tarif persen yang selalu menurun hasil perkalian tarif persen yang selalu menurun dengan harga perolehan. Tidak ada dasar yang pasti dalam menurunkan tarif ini. Yang pasti penurunan tarif dilakukan berdasarkan kebijakan pimpinan perusahaan. Tarif persen dalam metode ini selalu menurun sehingga beban penyusutan setiap periode punya selalu menurun.